Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan hidup menurut Roh. Hidup menurut Roh tidak akan membuat, akhirnya apa? Membuat seseorang itu tidak akan jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena Roh menuntun pada kebenaran. Kenapa? Karena Roh Allah adalah Roh kebenaran. Dan saya mau bilang saudara, kenapa ada orang bisa jatuh dalam dosa? Karena dia membiarkan dirinya dikuasai oleh kedagingan. Sekali lagi luar tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka karena Tuhan luar biasa mengasihi setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kalau kasih Tuhan luar biasa sampai hari ini, maka sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami akan melihat kasih Tuhan luar biasa. Artinya hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dengan ucapan syukur di tempat ini, di sore malam hari Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Doa kami, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hatimu Tuhan yang ajar diri bentuk setiap kami, berbicara bagi setiap kami Tuhan yang membentuk setiap kami. Dan kami doa Tuhan, setiap benih firman bertumbuh berakar di hati kami Tuhan. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa, kami bersatu hati berdoa, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, Roh Kudus-Mu berotoritas penuh atas hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan apapun yang disampaikan bukan berasal dari hamba-Mu yang terbatas ini, tapi semuanya datangnya dari isi hati Tuhan. Karena kami percaya ketika yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, pasti ada kuasa, pasti akan memberkati jemaat Tuhan. Ini anak-anak-Mu Bapa, berkatilah dengan sempurna. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu buat saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu. Haleluya. Lihat kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini baru namanya wajah-wajah Kristen garis keras saudara. Oh haleluya. Bahkan kalau dibelah dadanya saya lihat, saya percaya ada tulisan Tiberias di dalam. Haleluya. Saya kalau dibelah dada ini Tiberias. Sebelah sini Ibu Darniati Pariazi. Di belakang Gading Nias. Haleluya, praise the Lord. Makanya saya senang bisa jumpa dengan saudara. Ini baru pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Di saat orang lain pilih jalan-jalan, saudara datang cari Tuhan. Artinya saudara cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, kamu juga luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara mau Alkitab. Kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca bergantian. Saya 1, saudara 2, kita gantian ayat 4. Kita akan baca sama-sama. Haleluya. Anak Tuhan selalu bersemangat. Amin. Udah gajian atau belum? Tetap semangat. Amin. Ada utang atau tidak? Tetap semangat. Amin. Ada pacar atau tidak? Tetap semangat. Amin. Mantap, haleluya. Yuk, Kisah Para Rasul 2, 1 sampai 4 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan.
Saya 1, saudara 2, kita gantian 4, kita baca sama-sama. Demikian ayat yang pertama dikatakan apa? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, silakan. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4 sama-sama kita baca 3. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu apa? Untuk, sekali lagi ayat 4 dikatakan apa? 3. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dengan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh apa? Roh itu kepada mereka untuk apa? Sama-sama bilang, sama saya dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kalau saudara dan saya perhatikan Alkitab, saudara dan saya pasti tahu bahwa kisahnya di mana Tuhan naik ke sorga dan Tuhan menyediakan roh penolong bagi setiap kita, namanya Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah, saudara. Kita tahu bersama, kita paham betul tentang konsep Tritunggal, saudara. Bukan berapa Allah, tapi bagaimana Allah. Di mana Allah yang luar biasa itu, di dalamnya ada roh yang luar biasa. Dan roh itu Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk jadi penolong bagi setiap kita. Dan saya mau bilang, saudara, karena Roh Kudus adalah roh Allah, pribadi yang luar biasa, maka orang ketika yang namanya dipenuhi oleh roh Allah yang luar biasa itu, Roh Kudus yang luar biasa itu, maka dia pasti akan menerima dampak yang luar biasa. Sama-sama bilang, sama saya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sama-sama bilang, sama saya dampaknya pasti luar biasa. Amin. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara. Doa saya semua yang hadir, Roh Kudus Tuhan penuh atas saudara, sehingga kehidupan setiap kita luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini tema kita, saudara, adalah bicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Lebih spesifik, bicara tentang dampak ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. So, apa dampak ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang kemenangan atas dosa. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan atas dosa. Sama-sama bilang sama saya, menang atas dosa. Amin. 1 Yohanes 3, 6-9. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, saudara. Kita baca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Yuk, saya 6, saudara 7, gantian 9. Kita baca sama-sama. Demikian ayat yang ke-6 dikatakan apa? Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat 7 silakan. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ayat 9 sama-sama. 3, ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena apa? Sama-sama bilang sama saya, benih ilahi. Sama-sama bilang sama saya, roh Allah membuat saya menang atas dosa. Amin. Saya mencatat di sini, saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan hidup menurut Roh. Hidup menurut Roh tidak akan membuat, akhirnya apa? Membuat seseorang itu tidak akan jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena Roh menuntun pada kebenaran. Kenapa? Karena Roh Allah adalah roh kebenaran. Dan saya mau bilang, saudara, kenapa ada orang bisa jatuh dalam dosa? Karena dia membiarkan dirinya dikuasai oleh kedagingan. Sekali lagi, saudara, orang yang jatuh dalam dosa karena dia membiarkan dirinya dikuasai oleh kedagingan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, kedagingan akan menuntun kita pada dosa. Coba kita buka Galatia 5 ayat 16-17. Kita lihat Galatia 5 16 sampai ayatnya yang ke-17. Yuk sama-sama Galatia 5, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan apa? Menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan
Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak kamu kehendaki. Loncat ayat 19 sampai 21 dikatakan apa? 19 sampai 21. 3. Iya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah apa? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak apa? Keras sekali saudara ayatnya saudara. Jadi sekali lagi bicara tentang ketika roh menguasai kita, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Tapi kalau diri kita dikuasai oleh kedagingan, kedagingan seperti tadi kita baca saudara, akan menuntun kita pada segala macam yang negatif, akan menuntun kita pada segala macam kehancuran. Kenapa? Karena kedagingan itu tadi sekali lagi saudara, itu bertentangan dengan keinginan roh. Dan kenapa? Kalau saudara mungkin tanya sama saya, Pak Pendeta, kok bisa kedagingan menuntun kita pada hal-hal yang bisa membuat kita akhirnya tidak menikmati keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Karena kedagingan kita akan stay di dunia ini saudara. Tapi yang akan naik ke sorga adalah roh kita. Makanya kedagingan akan membuat kita untuk tetap binasa bersama dengan dunia ini saudara. Jadi pastikan jangan biarkan kedagingan yang menguasai kita saudara. Saya mau bilang saudara sekali lagi, kalau kita biarkan kedagingan menguasai kita, maka kedagingan akan membuat kita selalu jatuh dan jatuh lagi. Amin. Pak, saya mau Pak. Tapi masalahnya Pak, ya gimana Pak, sampai hari ini Pak saya selalu bikin dosa terus. Saya mau bilang saudara, salah satu alasan saudara dan saya selalu dikuasai kedagingan, karena selama ini kita selalu kasih makan kedagingan kita. Shalom. Manusia terdiri dari daging dan roh. Kalau jiwa masuk kepada kedagingan saudara, makanya ada orang bisa gangguan jiwa. Betul. Saya kan pelajari kenapa ya, itu tuh jiwa tuh di tengah-tengah tapi lebih kepada kedagingannya saudara. Tetapi manusia terdiri dari daging dan roh. Dan saya mau bilang saudara, mana yang lebih kuat akan dominan terhadap kita adalah tergantung dari mana yang kita sering kasih makan saudara. Dan saya mau bilang saudara, kalau saudara sering kasih makan kedagingan kita, kedaginganmu akan bertambah besar, rohmu semakin mengecil, akhirnya hidupmu akan dikuasai oleh kedaginganmu. Saya mau bilang saudara, orang yang bikin dosa yang, saya harus disclaimer dulu, nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Betul ya? Kita setuju, dosa tetaplah dosa. Tapi ada orang yang dari perspektif manusia bisa lakukan dosa yang, kalau kita lihat, wih, kok dia bisa lakukan dosa sebesar itu dari perspektif manusia. Sampai iblis aja lihat dia, bosku. Karena iblis saja mikir 2 kali bikin dosa begitu saudara. Karena seringkali dia kasih makan dosanya dari yang kecil. Kedagingannya dari yang kecil dia terus kasih makan sampai akhirnya bikin dosa besar. Orang yang curi, saya percaya berawal dari curi kecil-kecil dulu saudara. Betul gak? Setuju gak? Orang yang curi besar itu biasanya berawal dari curi tipis-tipis dulu. Bahasanya tipis-tipis. Iya kan? Nggak mungkin langsung besar. Kalau langsung besar langsung keringet gini. Langsung ketahuan ya kan? Tapi biasa dari kecil-kecil dulu. Lama-kelamaan naik tuh levelnya. Ibarat kalau orang minum kopi saudara. Awalnya minum kopi kok udah melek. Tapi kalau udah kelamaan. Americano 12 shot masih. Saya mau bilang, ini hanya para pencinta kopi yang ngerti ini saudara. Iya kan? Orang kalau di perusahaan misalnya saudara, dia curi uang perusahaan misalnya. Itu biasanya mulai dari kecil-kecil dulu saudara. Mulai dulu 100, bos nggak tahu kok. Lama-lama baru gede. Ya tahu lah. Bukan karena saya pelakunya, tolong pertanyaan jangan menjebak ya. Saya tunggu depan pengkolan habis ini ya.
Kan saya pendeta, tugas pendeta adalah konseling jemaat. Jadi saya ngerti, tidak semudah itu menjebak saya, Ferguson. Saya mau bilang, iya dong, kan saya belajar. Kan belajar tuh dua sisi, saudara. Bisa belajar dari yang baik, bisa belajar dari buruk. Oh, ada orang ya, dia kenapa bisa curi sebanyak itu? Karena ternyata dari kecil, akhirnya makin gede. Nah, ada orang selingkuh. Saudara pikir selingkuh langsung, mohon maaf, langsung diranjang. Enggak. Konseling. Kalau hari Minggu biasa anak-anak yang cerewet. Ini kok ibu-ibu yang ikutan, right? Pengerja lakban 2. Saya mau bilang ya, iya. Ada yang saya lain, saudara. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Bapak-bapak ada yang selingkuh. Emang langsung, mohon maaf, langsung ke kamar? Enggak. Mulai dari chattingan dulu. Hai. Mulai dari like di Facebook. Mulai dari hai-hayan. Mulai dari makan bersama. Mulai dari muncul. Sudah muncul dia belum? Nanti poin 2. Nanti poin 2. Nggak apa-apa. Duduk situ aja. Ini Roh Kudus, Roh Penolong. Duduk situ aja. Saya masih semangat ini. Masih panas ini mau sikat bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini. Kok tahu? Saya mau bilang ya, iya kan? Tolong dong kalau ketawa tuh sinkron gitu sama-sama. Saya mau bilang ya, iya kan? Nggak langsung kan? Betul? Betul ibu-ibu? Mulai dari like Facebook. Makanya Pak, kalau istrimu marah kau like foto wanita di Facebook, di Instagram, di TikTok. Bukan karena dia nggak percaya, tapi dia tahu itu awal dari dosa. Betul ibu-ibu? Saya mau bilang ya, dosa tuh nggak langsung. Mohon maaf, perselingkuhan nggak langsung di ruangan itu. Berawal dulu dari like dan lain sebagainya. Nah wanita juga sama. Wanita yang jatuh, beda. Kalau laki-laki aja betul, kalau wanita beda. Wanita juga bisa berawal dari apa? Curhat-curhatan. Para wanita. Shalom para wanita. Jangan curhat sembarangan. Banyak wanita jatuh dalam dosa perselingkuhan karena curhat sembarangan. Ada masalah mulai. Curhat-curhat di Facebook, cari-cari perhatian. Kok hidup aku tuh gini banget ya? Suamiku tuh gini banget. Sabar. Saya masih panjang ini, masih malam ya. Ini bukan KKR Roh Kudus ya. Ini doa semalaman. Saya akan lanjut sampai sesi jam 6 pagi di sini. Ketawanya nagih gitu. Saya mau bilang ya, sampai di mana khotbah saya tadi? Nggak langsung. Itu berawal dari itu curhat-curhatan Bu. Pasang-pasang status, cari-cari perhatian. Masalahmu butuh diselesaikan, bukan diperhatikan. Lagian kau pasang status di Facebook itu, saudara pikir orang mau peduli? Tidak. 9 dari 10 tidak peduli, yang 1 senang saudara di posisi itu. Kalaupun ada yang peduli, biasanya itu orang mau cari kesempatan. Aduh Jeng kenapa? Aduh ya ampun, kamu tuh kenapa cerita dong sama aku? Selesai kamu cerita, Jeng pinjam duit boleh gak Jeng? Ini ketawa-ketawanya korban atau pelaku ini? Pendeta kasih tahu aja. Ya kan? Ada orang-orang gitu. Apalagi yang buaya-buaya darat, Bu. Sabar Pak. Tapi betul, buaya darat loh. Halo, kamu kenapa? Jangan kau lanjut Bu, jangan kau lanjut. Iya, kau balas, jangan. Karena buaya darat akan mulai dengan,
Kalau aku jadi suami kamu, aku nggak akan mungkin begitu. Bah! Itu dalam sepak bola, itu namanya umpan lambung, Bu. Kalau koresponi, innalillahi. Jadi jangan, saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati, jangan kasih makan kedaginganmu, amin. Siapapun, bahkan saya bisa bilang, even hamba Tuhan sekalipun, kalau dia kasih makan kedagingannya, ujung-ujungnya bisa jatuh dalam dosa, saudara. Jadi hati-hati, kasih makan rohmu dengan apa? Dengan pujian, penyembahan. Biarkan dirimu hadir terus dalam hadirat Tuhan. Duduk dalam hadirat Tuhan. Rohmu dipenuhi, roh akan menuntunmu pada segala kebenaran menuju pada hidup yang kekal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, biarkan rohmu yang berotoritas. Roh Kudus menuntun pada keselamatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, sekaligus yang terakhir, baru mulai, haleluya. Yang kedua, Pak Pendeta, terus poin yang selanjutnya di mana? Nanti besok kita lanjut. Tapi kita lihat dulu, Charles Spurgeon dia bilang begini saudara. Charles Spurgeon bilang Roh Kudus tidak hanya menyadarkan kita akan dosa, tapi juga memberi kita kekuatan untuk melawannya. Sekali lagi, Roh Kudus tidak hanya menyadarkan kita akan dosa, tetapi juga memberi kita apa? Kekuatan untuk melawan dosa. Selanjutnya, A.W. Tozer bilang begini, seorang penulis yang luar biasa. Roh Kudus bukan hanya hadir untuk menghibur, tetapi juga untuk apa? Mengubah kita. Di mana ada penyerahan, dia memberikan kita kekuatan untuk apa? Mengatasi dosa. Selanjutnya yang kedua, sekaligus yang terakhir. Apa dampak orang yang dipenuhi Roh Kudus? Kemenangan atas tantangan hidup. Sama-sama bilang, sama saya menang atas tantangan hidup. Amin. Kisah Para Rasul 7, 54 sampai 60. Ini kisah tentang di mana Stefanus, dia nggak salah, tapi dia dianiaya. Ayat 59 dan 60, nanti sisanya saudara bisa baca di rumah. Kalau saudara ingat, saudara baca Alkitab. 59, 60 sama-sama, 3, iya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa itu kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, saya mau bilang saudara, apa yang dihadapi Stefanus itu tantangan hidup yang saya bisa bilang berat bagi banyak orang. Karena gini, kalau kita lakukan kesalahan, kemudian kita menerima hukuman, sekalipun ego kita mungkin berontak karena kita dikuasai oleh ego, hati kecil kita akan menerima itu. Kenapa? Karena hati kecil kita sadar bahwa ya memang saya salah. Ini konsekuensi dari kesalahanku. Betul ya? Tapi kalau kita nggak salah, terus kita disalahkan, sakit nggak? Tuh ibu-ibu langsung nggak mau lah. Ya iyalah. Ibu-ibu jangankan salah, jangankan nggak salah, salah aja nggak mau disalahkan. Betul bapak-bapak? Kenapa anak kecil ikutan? Mama begitu ya di rumah ya? Memang iya nggak? Wanita itu bukan wanita di sini, yang di center. Di sini mah the best. Wanita, jangankan dia salah, jangankan dia nggak salah, dia salah aja. Gimana Pak? Gimana Pak? Oh no. Ngelesnya jago. Kalau udah nggak bisa ngeles, dia akan putar balik. Tapi kamu sih, pokoknya yang belum menikah, ada yang belum menikah. Shalom para pria yang belum menikah. Kau jangan diam saja. Ku tahu kau belum menikah. Shalom yang belum menikah. Ini jomblo high class ini, mantap ini. Saudara yang jomblo, pilihlah dia. Saya rekomendasikan, haleluya. Pria yang cinta Tuhan, haleluya. Saya mau bilang ya, kalau kau mau menikah, sabar. Jangan bawa saya. Saya mau bilang ya, harus ingat dua hal. Yang pertama, istri tidak pernah salah. Yang kedua, kalau istri salah, tinjau kembali peraturan nomor 1.
Oh, wanita-wanita langsung bengek di sini. Saudara yang online, makanya hadir di sini. Biar kita bengek bersama di sini. Aduh, saya padahal mau serius loh. Saya baru sampai sesi ini saya mau serius loh. Saya tuh pendeta yang berwibawa, saudara. Sampai di mana? Oh ya. Kalau kita kau jangan ikutan kau. Nggak selesai-selesai nih khotbah. Besok saya jam 6 harus bangun. Saya mau bilang ya, kalau kita nggak salah, terus kita disalahkan, apalagi dihukum, pasti sakit, saudara. Apalagi hukumannya nggak main-main, dilemparin orang sampai mati. Tapi hebatnya Stefanus, dia bisa menerima dan melewati dengan kemenangan. Bahkan di ending dia bilang apa? Dia minta ampun buat orang-orang yang sudah menganiaya dia. Itu kemenangan atas tantangan hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena kuncinya kita bisa lihat sekali lagi, saudara. Di ayatnya yang ke-55. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55. Sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi penuh dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus memampukan Stefanus menghadapi tantangan hidup yang berat. Termasuk memampukan saudara dan saya. Siapa sih hidupnya gak punya masalah? Siapa sih hidupnya gak punya tantangan? Bahkan pendeta yang ketawa-ketawa di mimbar juga bisa ada masalah. Iya dong. Iya betul. Masalah saya salah satunya saudara. Hah? Tapi iya kan. Maksudnya masalah tuh bisa datang buat siapa saja. Tapi saya mau bilang ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap kita, kita akan punya kekuatan. Karena roh itu adalah roh Tuhan. Jadi momen pencurahan Roh Kudus harusnya mengingatkan setiap kita bahwa selama kita ada dalam hadirat Tuhan, dalam roh Tuhan, selalu ada kekuatan. Saya suka sedih kalau ada orang yang menyerah. Saya suka sedih kalau ada orang bilang dia gak kuat, dia gak mampu. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ucapan-ucapan itu hanya buat mereka yang gak kenal Tuhan. Ucapan-ucapan itu hanya buat mereka yang gak tahu bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Saya punya harapan, saya punya doa. Nggak ada lagi jemaat yang datang sama saya dan bilang, Pak, saya nggak kuat, Pak, saya nggak mampu, Pak. Saya tadi baru ngomong sama tim saya. Ada banyak undangan keluar kota, keluar negeri, saudara, untuk pelayanan hari Minggu. Saya bilang nggak bisa. Karena setiap hari Minggu itu, saudara, 9 sesi yang gembala sedang percayakan. Buat saya setiap jemaat itu seperti keluarga, saudara. Setiap kali mereka bilang mereka mampu melewati masalah tantangan, itu sukacita buat saya. Dan itu yang saya sangat harapkan saudara ngalamin. Dan saya mau bilang kuncinya datang dalam Tuhan. Saya dengan segala apa yang Tuhan izinkan, masalah, tantangan, persoalan, kalau saya boleh kuat sampai hari ini karena lutut ini berlutut di hadirat Tuhan. Roh Tuhan yang memampukan saya. Yuk, datang sama Tuhan. Biarkan rohmu dipenuhi roh Tuhan. Kau akan kuat dan meraih kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menang atas masalah tantangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doa kita sampai pada Tuhan adalah dosa kita. Pada saat ini ambil kesempatan di malam hari ini. Jika ada dosa, jika ada pelanggaran, mari minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Akui dosamu di hadapan Tuhan.
kami bersama Tuhan. Supaya dosamu tidak menghalangimu untuk berseru kepada Tuhan. Supaya dosamu tidak menghalangimu untuk berdoa sama Tuhan. Mari minta ampun Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dosa kami Tuhan, ampun dosa kami Tuhan. Ampun kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, layakan kami Tuhan, untuk menyembahmu, mengagungkanmu di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kami layak menyembahmu. Ini dosa kami. Terus sembah sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami menyembahmu. Jangan pikirkan masalahmu. Jangan pikirkan tantanganmu, jangan pikirkan persoalan kehidupanmu. Tapi mari pandang Tuhan. Biar rohmu menyembah Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu tinggal di hati setiap kami. Berotoritas dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami cakap menanggung segala perkara. Apapun tantangan persoalan, ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan, maka kemenangan yang jadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.